Yang ini tadi apa namanya, Om? Violin. Violin. Ini yang buat dia makin kece karena dekoratifnya ini, Om. Kok ada pula ini anyaman-anyaman apa nih? Tikar ya? Anyaman dari tikar. Kebetulan tikar pandan. Kebetulan karena lahan rumah kita yang terbatas, jadi muncul ide untuk menggantung-gantung tanaman ini. Karena setiap harinya kalau kita benar-benar pencinta tanaman tuh pengennya setiap hari nambah tanaman kayak gitu. Gatel gitu ya, iya, gatel gitu. Tangan nggak ada yang dicacah lagi. Episode kali ini Om Ded akan ajak kalian bertamu ke rumah sahabat pecinta tanaman. Nggak hanya hobi merawat tapi juga hobi menata tanaman hias. Teras rumahnya yang sejuk membuat betah berlama-lama. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita ya. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om Ded TV. Bang, misi. Ya, Bang. Om Ded nih. Aduh, Iya tadi lewat Om Ded kan. ya, Bang. Kok nengok depan rumahnya banyak kali tanaman hias. Kebetulan hobi sih, Bang. Boleh diliput Bang? Silahkan. Tapi agak malu-malu nih, Bang. Nah, iya ini kok tanaman-tanamannya cakep-cakep gitu, Om. Disesuaikan sama hobi sih, Bang. Maksudnya kita koleksi yang benar-benar kita suka. Jadi Oh gitu. Tapi kalau misal kalau si Om nih mulai koleksi tanamannya sini udah berapa lama? kalau khusus untuk Philo dan Monstera itu kita kalau dibilang angkatan pandemi awal, Bang. Angkatan pandemi ya? Gitu, angkatan pandemi awal. Jadi kalau suka tanaman itu sudah lama sih sebenarnya. Tapi kalau untuk khusus Philo dan Monstera itu baru awal-awal pandemi kemarin. Iya, tapi dekorasinya ini cakep gitu kan? Kebetulan aku dibantu teman untuk ngedekor. Oh, gitu. Kalau aku sih lebih ngerawat tanaman, temanku yang bantu ngedekor. Nah, boleh tahu nih Om Ded, tanaman pertama kali yang dipunyai sama si Om yang mana nih? Tanaman kalau yang di sini pertama kali itu Yang mana? Calathea yang Mana ini. tuh? Nih. Ini? Calathea ini, aku pun sampai lupa udah namanya Calathea apa waktu itu. Ini ya? Awal-awal. Kok bisa lah Abang jatuh cinta sama Calathea ini? Awalnya sih sebenarnya nggak jatuh cinta sih, kayak iseng-iseng foto. Kebetulan fotografer, iseng-iseng foto. Dan ada yang mau beli gitu. Karena kita posting di Instagram, ternyata ada yang mau beli dan kita jual lebih berkali lipat dari harga yang kita beli tadi, dan pas kebetulan lagi masa pandemi dan ya
untuk menghasilkan uang ya. Oh, jadi ceritanya si Om ini kolektor gitu. Awalnya sih kolektor, tapi karena menghasilkan uang, lama-lama ngedol. Lama-lama ngedol juga, Pak. Jadi kolektor. Jadi kolektor. Oke, ini kita mau review nih tanaman si Om nih. Nah, ini ada apa nih Om? Kalau itu Epipremnum pinnatum variegata. Udah mature nih Om ya? Iya, udah mature. Kebetulan ini daun maturenya, tapi tumbuh awalnya masih balik dulu ke kecil. Oh gitu ya? Udah lumayan dewasa sih. Ini baru cuttingan? Iya, sekitar hampir 2 bulan lah ini baru tumbuh sebesar ini. Nah, kalau cuttingan itu kan Om, dianya daun awalnya kembali kecil lagi gitu? Tergantung dari... Bisa langsung mature gini bisa? Bisa mature langsung, tapi tergantung ukuran batang ketika kita potong. Contohnya ini, kemarin aku cacah juga dari 1 daun, dan daun pertamanya juga langsung mature ini. Ini daun pertama ya? Iya. Udah langsung mature? Langsung mature, karena ketika kita mencacah dengan batang yang sudah besar, tumbuhnya juga akan besar gitu. Tergantung dari batang si pohonnya tadi gitu. Oke. Ini untuk Epipremnum pinnatum variegata gitu. Putih ya? Jadi buat teman-teman yang mungkin untuk koleksi Monfar harganya masih cukup tinggi, kita boleh dari sini dulu untuk awal-awal ya koleksi kan? Sih. Tapi cakep kok ya Om ya? Tuh kan? Cakep banget. Makanya di sini kita perbanyak karena dia cakep. Ini udah berbakti Om? Sangat berbakti kalau yang ini. Sangat berbakti. Dan nggak takut jadi hijau karena motifnya memang dari awalnya juga bagus gitu. Ada yang durhaka nggak kira-kira? Sejauh ini nggak ada kalau untuk yang ini. Ya. Tetap apa ya? Tetap bagus sih. Bagus ya. Ini untuk apa tadi? Epipremnum pinnatum variegata gitu. Putih ya. Terus kita mau kemana lagi nih di bawah ini Om? Kalau ini tanaman ya awal-awal pandemi ini lumayan juga harganya. Apa ini? Ini namanya Rapidopora ya? Rapidopora pertusa. Rapidopora pertusa. Iya, Rapidopora. Ada tetrasperma juga ya? Tetrasperma ada di sebelah sana. Oh, ada ya. Ini yang ini kalau sekarang ini gimana nih untuk pasarnya nih Om? Kalau untuk pasarnya mungkin peminatnya udah sangat menurun karena kebetulan dia tumbuhnya sangat cepat. Jadi tapi kalau untuk buat dekorasi dia pajangan dia cakep dan tahan banting sih. Ini untuk Rapidopora pertusa. Iya, sebelahnya ini. Kalau ini Monstera borsigiana tapi yang hijau. Kebetulan kalau yang ini variegata awalnya tapi ini jadi hijau. Durhaka dia. Durhaka. Dan ini Om nih. Ini kelihatannya sepele gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau secara dekoratif kena ya Om ya. Iya. Tuh gambarnya aja keren. Udah gitu motifnya ya. Dipadukan sama merah, udah gitu dekorasinya kena cakep gitu dengan rak putihnya ya Om ya. Iya, benar. Ini yang milih rak putih ini siapa Om? Untuk dekorasinya keren gini ya. Kebetulan kalau misalnya pemilihan rak ini kayak aku dan temanku gitu. Jadi gitu, berkolaborasi lah. Kolaborasi lah. Kebetulan kalau warna putih ini kan warnanya netral ya. Kita letakkan nanti daun yang warna apa aja akan tetap masuk gitu. Ini kok yang di atas nih Om? Kalau ini Gloriosum sama Pastazanum. Pasarnya gimana sekarang nih? Kalau pasarnya juga sudah mulai menurun, apalagi si Gloriosum ya. Harganya sudah jauh sangat murah di awal-awal pandemi. Tapi menurut si Om nih, yang buat harga itu cepat turun drastis kira-kira apa tuh? Pertumbuhan yang sangat cepat gitu. Jadi gampang, semakin cepat tanaman itu berkembang, semakin cepat juga dia diperbanyak, harga akan semakin cepat turun gitu. Ya seperti hukum ekonomi, hukum perdagangan gitu, semakin banyak barang di pasaran harga akan turun kayak gitu. Oke. Ini ada yang cakep lagi nih. Ada apa? Burlemak variegata ya? Iya, Burlemak variegata. Ini gitu. Anthurium kuping gajah. Iya, Anthurium kuping gajah. Yang ini tadi apa namanya? Violin. Ini yang buat dia makin kece karena dekoratifnya nih Om. Kok ada pula ini anyaman apa nih? Tikar ya? Anyaman dari tikar. Kebetulan tikar pandan. Kebetulan karena lahan rumah kita yang terbatas, jadi muncul ide untuk menggantung-gantung tanaman ini. Karena setiap harinya kalau kita benar-benar pencinta tanaman tuh pengennya setiap hari nambah tanaman kayak gitu. Gatel gitu ya, gatel gitu. Tangan nggak ada yang dicacah lagi. Kalau tidak menambah tanaman itu kayak ada yang kurang, tapi
terhambat oleh lahan ya. Lahan ya. Tapi akhirnya muncullah ide untuk menggantung-gantung ini. Si KB juga ada di sudut ini, nambah suasana hijau ya Om ya. Iya benar. Jadi untuk mengurangi cuaca yang agak panas ini di Medan ya, kita bercocok tanam lah kayak gitu. Ini tuh. Nah, ini ada apa nih, Hoya ya Om? Iya Hoya. Kalau yang ini Hoya Sunrise. Itu harga gimana nih pasarnya? Kalau Hoya aku rasa sepengetahuan aku ya, Hoya tetap harganya tetap stabil lah gitu. Okay. Dari dulu tetap di angka ratusan ribu sampai. Ini kayak mana nih? Merajuk apa kayak mana orang ini? Kok orang ini belakang-belakangan? Kalau misalnya kita giniin gitu Om, hadap-hadapan gini kan, ada komunikasinya ada gitu Om. Ini sebenarnya kamera CCTV nih, Mbak. Oh gitu ya. untuk menjaga tanaman ini biar nggak dimalingin gitu. Hati-hati kalian ya. Ini kamera CCTV dan begu sebenarnya. Kayaknya teman kata begu ya daripada CCTV. Oke, kita lanjut lagi nih Om, jalan-jalan ke taman di depan rumahnya. Tadi ini apa, Gloriosum sama Gloriosum dan Passajanum. Passajanum, di bawahnya ini tadi ada apa nih Om? Ini Fittonia. Kok yang ini tadi? Kalau ini Mame. Ini ada apa tadi? Monstera borsigiana yang sudah durhaka gitu. Durhaka dianya. Oke, cakep-cakep semuanya. Nah, di belakang itu ada apa itu Om? Ada kuping gajah, menyelinap. Apa ini? Magnificum ya Om ya? Magnificum verde kalau orang bilang. Ya, gitu. Magnificum verde. Kebetulan aku tidak terlalu mengetahui tentang Anthurium. Jadi kalau ya, itu betul. Orang bilang Anthurium verde, dan kebetulan aku suka bentuknya, makanya aku koleksi juga. Gitu. Oke Om, kita geser kemari Om. Tadi dari apa ini? Epipremnum ya? Iya, benar. Terus di sebelahnya ini? Kalau yang ini kebetulan namanya Silver Sword. Silver Sword ini yang kayak pedang itu, yang panjang ya? Iya benar. Oke, terus ini di atasnya nih Om? Kalau di atasnya itu ada Philodendron tortum. Ya? Iya. Ini cakep lagi, tempatnya itu dekoratif ya Om ya? Ya, sebisa mungkin semua tempat kita manfaatkan untuk. Di bawahnya ada Paraiso verde dan ada Passajanum juga. Ada Passajanum juga. Terus ini Om, ini apa ini? Kalau ini asli dari hutan Sumatera, dari KTP Sumatera. KTP Sumatera Bukit Lawang. Apa ini? Rapidopora. Sorry aku. Rapidopora tenuis namanya. Ini. Iya. Cakep. Rapidopora tenuis. Pokoknya KTP Bukit Lawang aku beli. Ini Om. Ini ngapain dia ini? Mandi-mandi hujan? Kebetulan tadi habis mencacah Monstera variegata. Ini baru dicacah? Iya, baru dicacah. Ini tadi panjangnya berapa meter? Ini sekitar ada 9 atau 10 daun tadi. Nah, ini kok dicacah ini tujuannya? Untuk memperbanyak. Apa mau didol? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Pengen diperbanyak. Perbanyak. Nah, kalau pasarnya ini, kalau misalnya gini berapaan harganya satu daun gini Om? Tergantung. Kalau harga itu kita tidak bisa mematokkan harga pasaran itu berapa gitu. Tapi kalau kayak aku sih ngelihat dari berapa aku dulu beli dan aku sudah merasa untung. Aku tentukan harga sendiri, tidak terlalu tergantung dengan harga pasaran. Harga pasar ya. Gak suka hatiku lah gitu. Ya terserah aku karena aku sudah untung gitu. Iya, nanti orang marah, abang jual apa sih Om jual di bawah pasaran gitu. Nggak boleh marah dong, ini kan tanaman saya yang merawat dan uang saya membelinya. Oke. Gitu. Ini ada tanaman KTP Sumatera juga ya? KTP. Ini Om Ded pernah lihat ini di tempatnya Kak Tiara ini? Iya, kebetulan ini dari Kak Tiara. Ini dari Kak Tiara. Memang Kak Tiara itu apa ya? Termasuk salah satu plan untuk tanam-tanaman jungle gitu ya? Tanaman, iya benar. Kak Tiara nih masuk lagi KTP Sumatera. Iya, ini dari Kak Tiara. Itu seniornya kita. Ini ada apa nih Om? Kalau ini waru variegata. Waru variegata. Dia cakepnya karena variegata atau memang? Tapi kalau misalnya daunnya hijau aja kurang ya? Iya, karena variegata lah di sini ada dia. beberapa daun itu cantiknya karena bentuknya, karena cara warnanya. tumbuhnya. Kalau ini menurutku karena warnanya sih. Kalau misalnya hijau aja nggak sampai di sini tuh ya? Kayaknya nggak bakal sampai, kayaknya di ladang aja cukup dia. Oke Om, kita lanjut lagi kemana nih Om? Ke sudut sana itu Om ya? Boleh. Mana lagi nih Om koleksi yang mau dipamerin ke Om Ded nih?
ini sih koleksi yang memang benar-benar aku suka ya. Yang mana? Sekarang yang lagi aku suka ini Marmo, tetap Monfar tetap. Ini Marmo. Ini Marmo. Om, bocoran Om, kalau Marmo segini kira-kira berapa? Dulu belinya ini daun pancingnya itu di Bang Akar Alam. Ini Akar Alam, ya, ini anaknya masuk ya. 4,5 juta, tapi kalau udah nambah 2 daun gini ya. Ini daun pancingnya ini satu. Iya. Belum ada kayak gini nih. Iya benar. Kemarin masih tunas aja dikit gitu. Harganya 4 juta. 4.500.000. 4.500.000. Terus di atas ada. Ini kembali lagi Monfar. Pokoknya ini tanaman Monfar, favorit aku nih. Oh, ini favoritnya. Selain dia indah, harga juga tetap stabil sih buat kolektor. Bahaya juga jajan abang ya. Ya gitulah. Sekarang sudah mengurangi jajan makanan. Tapi jajannya tanaman. Ini ada montai ya Om ini ya? montai juga. Dan motifnya juga sangat bagus ya. Ini ya, marble ya? Marble gitu. Ya kadang-kadang keluar yang montai rasa Monfar kalau orang bilang. Ini ya? Iya. Terus yang di bawah cimit-cimit ini apa? Kalau yang ya namanya juga kolektor pemula ya, kita ngerawatnya dari benar-benar dari cimit gini pun lumayan sih harganya mahal, apalagi yang besar ya kan? Iya, makanya ini apa namanya Om? Kalau ini White Princess, Philodendron White Princess. Kalau yang ini sebelahnya Violin variegata, kalau ini Anderson, dan kalau ini Domesticum variegata gitu. Nah, ini kayaknya Om Ded baru kenal ini. Yang apa namanya? Violin variegata. Sama ini Domesticum variegata. Ini macernya kira-kira seperti apa nih? Kalau violin di sebelah sini ada yang macernya di sebelah depan, tapi nggak variegata ya. Oh, nggak variegata. Nggak variegata gitu. Tapi walaupun dia nggak variegata, karena bentuknya bagus, dia tetap cantik gitu. Ini ada apa nih? Syngonium yellow variegata. Ya. Ini pun lagi pedas-pedasnya nih Om ya. Sekarang sudah turun sih harganya, karena Syngonium itu cepat pertumbuhannya. Kalau ini apa? Flow B? Kalau ini Flow B. Anaknya siapa ini dulu nih? Anaknya siapa ya? ini sebelahnya Pink Princess. Jadi ini hasil perbanyakan gitu. Ini? Iya, hasil perbanyakan. Jadi dari jajan-jajan abang dikumpulin, ditaniin buat nanti kita jual buat jajan yang baru lain gitu. Jadi kalau jajan-jajan aja ngeluarkan duit dari kantong, sopo tahan ya kan? Kita nggak tahan. Jadi buat para kolektor gitu. Pemula lah khususnya ya kan? Iya, kita kalau memang benar-benar tidak bisa beli yang langsung besar, kita beli yang dari kecil aja. Contohnya ini, aku belinya dari kecil. Ini berapaan dulu Bang beli? Kemarin satu daun gini sama satu tunas, masih tunas kecil gitu, ini 1 juta aku beli. Ini apa nih? Ini Philodendron Anderson. 1 juta cimit 1 aja. 1 juta cimit aja, masih daun pancing kita bilang. Belum keluar tunasnya gini ya? Iya belum. Ini udah keluar daun tunas, mungkin beberapa bulan lagi sudah bisa aku cacah dan aku jual buat balikin modal sih. Iya, memang harus seperti itu. Terus ini ada Philo lagi. Iya, Philo kode. Itu Philo kode yang lumayan, daunnya lumayan banyak, dan itu juga aku koleksi dari 1 daun kemarin. Harganya pun ini lagi harganya sudah sangat murah sekarang. Iya, sangat murah. Kemarin harganya 1 daun bisa di angka 1,3. Sekarang aku lihat terakhir ada yang jual 1 daun itu 250 aja. Ya ampun, terjun bebas. Terjun bebas lah kalau kita bilang. Nah, ini ada siapa ini? Itu Paraiso Verde, hasil taniin sendiri. Hasil tani sendiri. Ada Sweet Love, ngumpet-ngumpet jadi belakang malu-malu. Ini masih apa ya, montai ya? Iya, montai itu hasil perbanyak juga itu. Nah, montai Bang, kalau misalnya seukuran segini Bang, berapaan Bang? Kalau yang aku lihat seukuran ini orang jual pada di angka 2 juta ya. 2 segini jutaan aja lah, kurang lebih masih 2 jutaan ya Bang ya. Berarti harga masih stabil ya untuk montai ya. Kalau buat kalian yang pengen koleksi dan tidak takut yang takut harganya turun, kita boleh koleksi Monfar, montai atau Marmo. Gitu, karena harganya stabil ya Mas. Iya benar, harganya tetap stabil sampai sekarang. Makin mahal. Beberapa bulan terakhir ini malah makin mahal kayaknya buat si Monfar gitu. Oke, mana lagi Bang? Ini tadi ya cacahan-cacahan tadi ya. Hasil cacahan Monfar juga ini, hasil cacahan kita perbanyak kayak gitu. Ini apa nih? Ini Homalomena variegata yang baru sembuh dari sakitnya kayak gitu. Ini ada apa? Ini dari Kak Tiara dulu, ini waktu itu Om Ded tahu ini apa namanya ya?
skeleton key. Skeleton key ya, namanya. skeleton key. Iya. Karena memang agak unik, namanya agak apa ya, Iya. jadi gampang ingatnya juga. Ini ada. Ini apa? Kalau ini Syngonium Pink Splash gitu. Oke. Ini pedas juga nih. Sekarang udah nggak pedes dia. Kayaknya Dulu- udah kalah pedes sama temannya yang tricolor nih. Tricolor ya. Iya. Nah, tricolornya ada? Kebetulan belum. Belum ya. Karena aku kebetulan tidak bukan pengoleksi Semua Syngonium ya, maksudnya karena harganya suka-suka terjun bebas. Hah? Walaupun beberapa Ada yang beberapa suka melambung jenis ya kan? tetap harganya tetap tinggi, tapi aku memang kurang mengoleksi keluarga Asal ada Syngonium. aja lah ya. Iya, yang penting ada aja yang. Ini pun nih penjaga pintu masuknya ini. Kalau ini ada Esqueleto ya. Esqueleto yang kemarin juga karena telat disemprot hama. Kalau ini ada Cebu Blue. Cebu Blue ya. Kalau ini Sodiroy. Dan ini ada Proster Heart dan ini Plomani. Ada Plomani. Gitu. Ini Plomani juga. Bukan, ini Pastazano. Janum ya. Oke. Gitu. Nah, Bang, Hmm. boleh nengok yang di dalam kira-kira kayak mana? koleksinya? Boleh kalau mau lihat yang di dalam, kebetulan lagi ada Tamu. tamu. Ah, Bolehlah kita liput juga oke kalian. ya. Kita beresin dulu. Halo guys. Cakep ya. Iya, ini yang cakep tanamannya. Oh, orangnya juga. Kak, Om Ded Kak. Ini liput tanaman si Om cakep-cakep dan itu di dalam. Iya, orangnya juga cakep. Nah, Kakak apa juga penghobi tanamannya juga? Iya, hobi. Oh. Belajar juga lah, Bang. Oke. Iya, koleksi. Apa koleksinya di rumah? Koleksi hampir-hampir mirip sih, Sama. tapi Itu mirip karakternya ya. Iya. Oke. Makanya join ya, karena Join. seleranya sama gitu. Nah, ini kan ada tanaman-tanaman di dalam rumah ini, ada kayak apa nih? Ini Syngonium. Syngonium, terus ada Scindapsus, Skindapsus, ini ada Alocasia. ada Philo Brazil ya. Itu Ini sebetulnya iya. Philo Brazil apa Scindapsus nih? Ini Philodendron. Philodendron ya. Iya. Philo Brazil. ya? Philodendron, kalau yang ini baru Skindapsus kayak gitu. Nah, untuk tanaman-tanaman di dalam rumah ini, Bang, Nah, kira-kira apa aja yang cocok yang direkomendasi yang untuk dekorasi dalam rumah? sebenarnya tanaman yang berdaun-daun hijau semua ini Hah? tahan di rumah. Tahan Yang penting sirkulasi udara di rumah itu cukup baik kayak gitu. Nah, ini di dalam rumah dia bisa tahan berapa lama untuk tanaman-tanaman? Kalau misalnya tadi sirkulasi udara sangat baik dan pencahayaan mataharinya juga masuk, mereka tahan aja seperti Tahan lagi aja. di outdoor. Tapi kebetulan ini karena rumahnya sirkulasi udaranya cukup minim, jadi Ini? kita kebetulan 2 hari atau 3 hari sekali kita keluarin. Keluarin gitu. ya. Nah, Untuk penyiraman pun 2 hari sekali juga ya. kalau penyiraman itu tergantung. Kalau medianya sudah benar-benar kering baru kita ini. Tapi kita rajin lebih ke misting sih. Oke. Ini ada apa? Kalau ini pakis ya. Pakis ya. Apa sih namanya pakis ya? Ini ada apa nih? Ini apa nih namanya? Kalau ini Manjula. Epiphyllum Manjula. Kalau yang ini ada Enjoy. Enjoy. Nah ini kan di dalam ini kan kece gitu ya, Om ya. Nah, Iya benar. kadang-kadang cantik itu nggak harus mahal, setuju nggak? Benar. Cantik itu nggak harus mahal gitu. Kan kalau Enjoy ini kan pasarnya masih terjangkau harganya. Iya sangat. Ketimbang koleksi-koleksi yang di luar tadi, tapi secara estetikanya dapat dia kan tuh. Iya, sebenarnya- namanya TV tuh. Yang penting peletakannya aja Peletakannya pas. ya. Sama yang letakkan gitu. Yang meletakkan juga sih. Terus ini ada, tengok nih kan, cakep tuh kan. Iya. Dianya jadi dekoratifnya pokoknya dapet lah ya, ya kan Iya. Om ya. Lagi-lagi gak harus mahal ya kan. Nggak harus mahal Om. Jadi biar kita nyaman tinggal di rumah sebisa mungkin karena rumahnya tidak terlalu besar, jadi kita dekor lah biar supaya nyaman gitu. Terus ini ada apa nih? Itu Cebu Blue. Cebu Blue ya. Tuh kan, cakep kan dekorasinya. Om, ini apa silver sword tadi ya? Iya. Silver sword ini sama yang itu sama ya? Ini sama. Itu udah mature ya? Kalau yang ini udah mature, kalau yang ini masih kita bilang masih SMP lah ya umurnya. Nah. Jadi buat kalian yang mau cepat mature, langsung kasih turus nih. Seperti ini ya? Iya benar. Biar manjat ya terus Iya, ya? beberapa pokoknya tanaman yang
dikasih terus ini akan lebih cepat mature gitu. Gitu ya. Karena di alam juga dia merambat ke atas kan. Iya. Oh gitu ya. Iya. Ini perbedaannya jauh. Jadi harus dikasih Turun. Gitu. Oke Om, terakhir nih Om, Ya. pesan-pesan buat teman-teman para penghobi tanaman hias, apalagi yang baru-baru jatuh cinta, baru-baru keracunan tanaman hias. Iya, benar. Ini kan tanaman ini kan mahal-mahal, Iya. lumayan lah. Pesannya ini apa nih untuk mengontrol jajannya atau kalau jajan itu sebaiknya jenis tanaman yang ini atau yang apalah gitu? Kalau buat kolektor yang pemula khususnya gitu, belilah tanaman yang memang benar-benar kalian suka. Gitu. Jadi mau harganya naik, mau harganya turun, itu kita nggak pengaruh sama kita karena benar-benaran kita beli ini karena suka gitu. Tapi buat balik lagi kalau memang tujuannya tadi untuk sekalian menghasilkan uang, belilah yang tanaman yang pertumbuhannya sangat lambat gitu. Maksudnya yang di pasaran itu tidak akan banyak dalam waktu dekat gitu. Jadi harganya akan stabil. Contohnya ya monstera yang variegata seperti ini nih. Contohnya ini. Maka kalau tanaman yang cepat tumbuh itu harga akan cepat turun. Tapi balik lagi tadi kalau memang kita koleksi karena kita suka, itu Mau sah-sah turun, aja. mau naik. turun, mau naik itu sah-sah aja gitu. Open ya kan? Iya benar gitu. Oke Om, makasih Om udah dikasih kesempatan sama Om Ded nih ya untuk nge-review Iya. koleksi-koleksi tanamannya. Oke, terima kasih juga sudah mau berkunjung di lahan kita yang seadanya ini kayak gitu. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om Ded TV. Ikuti Om Ded. Dadah.